Yo, what's up everybody? Welcome back to the vlog. Woohoo! I'm sorry. Is this lighting better? Oh, look at you. Hi guys, welcome back to the vlog. I'm sorry karena minggu lalu aku nggak nge-vlog, but aku mau update kalian di vlog hari ini. But first, always coffee. Even though right now it's 12 p.m. Kalian pernah nggak ngalamin ini? Udah tahu kalian tuh gagal, padahal masih di tengah-tengah interview kerja. Aku ngalamin ini minggu lalu dan aku mau cerita ini ke kalian. Sebelum aku masuk ke cerita itu, aku mau kasih kalian konteks dulu. Hai, kalau kalian baru, perkenalkan nama aku Ruth. Aku single mom dan selama 1,5 tahun lebih ini aku sedang mencari pekerjaan dan aku belum dapat. Dan minggu lalu dan 2 minggu lalu aku itu dapat panggilan interview. 2 minggu lalu itu aku dapat panggilan interview. Interview ini berjalan sangat lancar dan mulus. Satu, aku bisa berangkat nggak buru-buru. Kedua, aku bisa nitip anak-anak ke daycare. Ketiga, lokasi interview itu di luar kantor dan dekat dengan lokasi tempat aku tinggal. Jadi biaya transport menuju lokasi interview itu tidak terlalu besar. Dan karena ini interviewnya di cafe, aku masih punya sisa uang untuk beli snack dan beli kopi. Orang yang menginterview aku tuh ramah, komunikatif, terbuka. Jadi kayak aku tuh bener-bener nyaman banget ngobrol sama beliau. Intinya, aku dari berangkat sampai aku pulang itu berjalan dengan sangat mulus. To the point, aku tuh sampai di dalam otakku like, God, is this the one that you want for me? Aku tuh nggak mau berharap terlalu tinggi karena aku takut nanti ujung-ujungnya ya percuma. Oke, nggak ada kabar, tiba-tiba di ghosting. Setelah 1 minggu, nggak ada kabar sama sekali. Aku tuh punya aturan bahwa aku akan me-reach out kembali ke perusahaannya setelah 2 minggu berlalu dari waktu wawancara. So, setelah 1 minggu, ternyata aku itu dapat panggilan interview untuk perusahaan lain. Oh my gosh. Let me tell you about this interview. Satu, aku kirim CV ke perusahaan ini tuh like kayak awal Januari, which means like 2 minggu sebelumnya, 2 minggu lebih kayaknya. Gak apa-apa. Oke, kita perlu pekerjaan. Aku terima undangan untuk interview itu sehari sebelum hari H interview. Besok aku interview, hari ini aku baru terima email undangan interview. Dan email itu masuk di jam 6 sore. For me, itu udah nggak sehat. Kamu orang HR, please tolong komen di bawah apa pendapat kamu. Terus kamu email kandidat kamu di jam 6 sore untuk datang besok, it means something happened. Kayak lu mungkin lupa atau aku tuh bukan kandidat yang kamu inginkan tapi karena terpaksa akhirnya kamu harus, you know what I mean? Oke, overall nggak apa-apa. Aku nggak terlalu kayak pusingin banget soal masalah itu. Terus tertera di sana aku bisa datang di antara jam 10 sampai jam 4 sore. Jadi nggak ada waktu tertentu aku bisa datang jam berapa. Tapi aku sudah bikin rencana bahwa besok paginya aku harus berangkat dari rumah jam 9 karena aku harus ngeprint dulu hard copy CV-ku sama fotokopi beberapa file yang kurang. Kemudian yang kedua, aku harus antar anak-anak ke daycare. Puji Tuhan tempatnya tuh dekat dari jalur dari rumahku daycare, terus tempat kerja itu, calon tempat kerja itu. But honey, oh honey, let me tell you something. Besok paginya aku bangun, moodku benar-benar nggak bagus banget. Aku tuh kayak ngelihatin orang lain being so happy, terus kayak hidupnya mereka kok baik-baik aja, itu tambah bikin aku tambah down, like kayak ya ampun Tuhan, what did I do that kayak ya gue tahu hidup gue kayak maksimal tapi kayak masa ini sih hukumannya kok nggak selesai-selesai. In my mind waktu itu kayak aku udah ini mikir aku berangkat apa enggak gitu loh. Aku punya uang, aku punya uang tapi kayak sayang banget gitu loh kalau misalnya mau nitip anak-anak ke daycare, which kayak karena aku paling cuma interview sebentar, terus kalau aku jemput lagi mereka
kayak 2 kali makan itu pasti mereka cuma dapat 1 kali makan, nggak sempat untuk 2 kali. Kalaupun aku menunggu mereka dapat 2 kali makan di daycare, itu tuh bakal kayak aku yang nganggur di luar nggak jelas gitu loh. Kalau aku pulang dulu ke kos, sebelum jemput mereka aku pulang dulu ke kos, buang-buang uang transport. Jadi kayak aku tuh dilema di situ. Akhirnya aku bilang, ya udahlah, nanti aku berangkat agak siang aja. Pagi itu aku udah mandi. Aku bangunin Jojo sama Ale dong, mau berangkat interview kerja. Kalian ke Bunda dulu sebentar ya. And then Jojo like, Jojo nggak mau nih Bunda. Jojo maunya di rumah aja. Aku yang udah berusaha menata emosiku sendiri, menata mental stateku, menata semua tentang diriku baik-baik itu langsung kayak runtuh, kayak aduh aku malas sekali. Akhirnya jadi kayak bertanya-tanya gitu loh, Tuhan ini gimana sih maunya? Karena si Jojo itu terus merengek-merengek, akhirnya aku bilang, ya udahlah Tuhan, aku nggak usah berangkat deh. Aku juga nggak terlalu menginginkan banget pekerjaan itu. Karena perks-nya dan jam kerjanya lumayan bagus, jadi akhirnya aku mendaftar untuk itu. Akhirnya aku ajak mereka main ke jalanan, main ke parkiran, main sepeda. Pas lagi main tuh tiba-tiba ada muncul anak muda dua, cewek-cewek. Oh, halo tante. Oh iya, halo. Baru ya gitu kan aku tanya, karena aku baru lihat mereka. Iya tante, baru datang tadi malam dari kampung. Oh, ngapain ke Bali? Terus mereka bilang, kami lagi cari kerja tante. Terus kerja apa aja? ART juga boleh, yang penting mau cari tempat tinggal dalam gitu kan. Main, otakku tuh langsung yang, wow, this is perfect. Anakku nggak mau ke Bunda, aku ketemu kalian, kalian mungkin bisa jaga anakku di rumah gitu kan dalam hatiku, dalam hatiku. So, di saat itu setelah main, setelah aku kasih makan anak-anak, setelah aku tidurin Ale, aku tuh langsung aku langsung ganti baju, aku dandan, aku siap-siap, semuanya udah lengkap. Terus aku bilang, Jo, kalau kamu tinggal sama kakak ini sebentar, mama pergi boleh? Boleh, pokoknya Jojo nggak mau di Bunda, Jojo mau di rumah. Akhirnya aku memberanikan diri ke dua anak yang tadi kan aku bilang, Kak, bisa nggak salah satu bantuin jagain anak-anaknya tante sebentar, maksimal 3 jam. Nanti tante bayar kalian segini. Kalian di rumahnya tante ada makanan, kalau mau makan silahkan. Kalau kalian berdua sama-sama mau main di sana juga nggak apa-apa sambil jaga anak-anak. Bam! 5 menit kemudian aku dapat babysitter. So, I was like, wow, this is great. Mereka jaga, aku nunjukin makanan, aku nunjukin tempat, aku kasih tahu mereka apa aja yang harus diketahuin selama aku pergi. And then aku tinggal pergi. Aku pikir oke, udah beres, like sudah aman gitu kan. Eh, aku pesan Maxim itu gila, like setengah jam. Udah dapat nih Maxim nih. And then somehow drivernya tuh chat gitu kan, di chat di dalam aplikasi Maxim, dia bilang gini, Kak, kakak di mana? Saya sudah di depan lokasi. Sementara aku yang lihat di map, dia tuh di lokasi yang berbeda, di titik yang kedua yang harusnya kita pergi setelah jemput aku. Nggak, aku sudah menjanjikan untuk membayar mereka. Ini kalau aku gagal pergi, terus aku bayar mereka percuma dong. Iya nggak? Jadi, mau nggak mau, aku tetap harus nunggu driver itu. Driver datang, aku mampir ke ATM untuk ngambil uang, mampir ke printer dan fotokopi untuk siapin semua berkas, which is aman. Sekarang, dalam perjalanan menuju ke lokasi, aku sama Maximnya ini kesasar. Kesasarnya tuh yang kayak, ya ampun, mungkin ini adalah tanda-tanda di mana lu harus kayak peka gitu loh, kayak untuk sesuatu yang bukan hal yang harusnya kamu lakukan, tapi kamu memaksakan diri untuk lakukan. Oh my god, kenapa aku membuang-buang waktuku untuk sesuatu yang sia-sia gitu loh. Back to the story. Jadi kesasar, tapi akhirnya kita ketemu jalan yang benar untuk menuju ke tempat itu. Dan tempat itu tuh di jalan besar, di jalan benar-benar jalan arterinya Bali gitu loh. Sampai sana aku turun, aku bayar, aku jalan ke sana, ternyata orangnya lagi interview. Jadi dia tuh ingin interview calon karyawannya tuh di luar tempatnya. Jadi siapa Mbak? Terus aku bilang, saya juga mau interview sama Bapak gitu. Oh iya, tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar, dia nggak nunjukin kemana, nunggu. Dan ini itu di kayak langsung parkiran. Dan di parkiran tuh ada kayak tempat sembahyang. Aku berangkat itu jam 1 siang.
jam 1 siang aku berangkat. Jadi tuh kayak panas dan gak ada tempat tunggu. Aku mau tunggu di sebelahnya mereka interview kan gak enak karena mereka pasti ngebahas hal-hal pribadi dan apa aja yang mereka tanya-tanya di situ lah. Lu tau lah ya, kalian tau lah orang interview bahas apa aja. So, aku mencari tempat lain di dekat tempat sembayang untuk menunggu dan itu panas dan tuh gak ada atap. I was like, oh my god, gue kayak orang gak jelas banget. This is not how orang mau nginterview gitu loh. Kayak kayak seluruh energi di alam semesta itu menolak aku untuk datang ke tempat ini, you know. Interview orang sebelum aku tuh berjalan sekitar 30 menit. Aku dengan sabar menunggu. Kemudian begitu selesai aku dipanggil sama bapaknya. Terus aku ceritakan latar belakang, dia nanya-nanya to the point, aku bilang, saya belum menikah, tapi saya punya anak. Dia langsung kayak gini. Dia kan ngobrol nih, ngobrol. Terus dia tuh yang langsung like, oh, terus dia gini, wow, saya punya karyawan yang punya anak, punya istri di rumah yang bisa jaga anak aja bisa pusing, apalagi kamu. Terus kalau kamu kerja siapa yang jaga? Terus aku bilang ya nanti di daycare. Oke. Terus kalau pulang pergi kerja naik apa? Sementara sih naik Maxim, tapi nanti kalau misalkan sudah terima kerja, oh ya, selamat pagi. Aku tadi malam, no, enggak tadi malam, tadi pagi. Akhirnya aku tidur karena aku udah ngantuk. Aku lanjutin ceritanya ya. Oke, sambil aku bikin mie karena aku lapar. Si bapak itu akhirnya mengakhiri wawancaranya, terus dia bilang gini, oh ya terima kasih ya sudah datang, nanti saya pertimbangkan dulu. Aku tuh langsung dalam hati lah kayak, ya don't bother. I know I'm already failed. Tahu selain ekspresinya itu aku tahu gagal kenapa? Karena selama interview dia nggak nanya aku minta gaji berapa. That's it, like begitu dia pergi, so aku tuh yang kayak duduk di situ like. Anyway, that's my story. Plot twistnya sekarang adalah aku berada di situasi yang sama. Dan sebelum aku tutup ini, aku tadi malam lihat di Instagram postingannya gini. Ini aku parafrase ya. Kamu kalau ke kafe, terus kamu kalau pesan kopi, gitu kan, kamu nggak kejar-kejar waiternya tuh, like, untuk pesananmu, dan kamu juga nggak nanya kiri kanan ke pengunjung-pengunjung yang lain apa yang mereka pesan untuk membuatmu lebih bingung. Yang kamu lakukan adalah kamu pesan dan kamu tunggu, karena kamu tahu pesanan itu akan datang ke kamu. That's my story for now. I'm sorry I didn't post last week, but I will keep posting for you, okay? Jangan lupa follow aku di Instagram karena di sana aku post real time. Let's eat that. And then I will see you on the next one. God bless you. Waiting on God's timing, it's a perfect decision for you. Bye.